Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tanggal 17 September tahun 2023, tes CPNS dan P3K tahun 2023 akan segera dibuka. Banyak sekali formasi yang dibuka dan jangan lupa kalian siapkan berkas yang dibutuhkan. Selain berkas, teman-teman juga wajib menyiapkan materi untuk menghadapi soal-soal pada saat tes CPNS dan P3K. Soal yang akan saya bahas di sini adalah tentang pedagogik yang sering sekali keluar dalam tes CPNS maupun P3K. Kita ke soal yang nomor 1 ya teman-teman. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik ini penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan smartphone-nya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain mempesona juga memiliki ciri guru abad ke-21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. Atau E. Membuat metafora. Teman-teman, setiap soal memiliki kuncinya masing-masing. Dia menggunakan smartphone dan dia merupakan guru abad 21. Berarti dia merupakan seorang guru yang canggih ya, karena dia sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di era tahun 2023 yang semakin berkembang. Jadi teman-teman, kuncinya setiap soal memiliki kata-kata yang ada triknya untuk bisa kalian jawab. Jadi kalau nomor 1 ini kuncinya ada di smartphone dan dia guru abad 21. Soal yang nomor 2. Hari itu, jam pertama hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Nah, kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Atau E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Nah, di sini ada kuncinya, yaitu ada LCD dan laptop yang tersedia di dalam kelas. Artinya, guru ini akan menggunakan media ini. Berarti yang paling tepat capaiannya adalah peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Jadi kalau ada LCD, berarti anak-anak suruh nonton video yang diberikan oleh guru, kemudian anak-anak itu disuruh membuat kesimpulan dari apa yang sudah mereka lihat ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata, B. Membuat analogi, C. Menghadirkan contoh, D. Membuat metafora, atau E. Melakukan eksplorasi. Teman-teman, di sini kuncinya ada pada pernyataannya Bu Weni yang dia bisa menyampaikan kata-kata, membuat kalimat bahwa pernyataan atau pertanyaannya itu membuat analogi. Jadi siswa bisa menjawab dengan kata-kata yang dipertanyakan oleh Bu Weni Hapsari ya. Soal nomor 4. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlakukan dalam belajar mandiri. A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Kemampuan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis, atau E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Teman-teman, di sini ada kuncinya, yaitu kuncinya di memerlukan pengambilan keputusan dalam belajar mandiri.
Berarti keterampilan yang ditetapkan adalah keterampilan dalam hal tujuan belajar ya. Nomor 5. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan. A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting, tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. Atau E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Teman-teman, di sini kuncinya adalah pembelajaran di abad 21. Jadi kita sebagai guru harus tahu orientasinya apa sih guru abad 21, yaitu menuntut SDM lebih berkembang. Jadi anak-anak ini harus punya SDM yang lebih baik dengan era di guru abad 21 ya. Soal nomor 6. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas, menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni budaya asli. Atau E. Bangsa Indonesia memerlukan teknologi yang canggih. Ingat, kuncinya guru abad 21 dan literasi kebudayaan. Ayo yang mana teman-teman? Ingat kuncinya di era abad 21. Artinya SDM yang kreatif bisa memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang meskipun latar belakang budayanya berbeda. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 kecuali A. Mengubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Atau D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Atau E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Dari A sampai E semuanya benar, tapi ada satu yang memfasilitasi pembelajaran yang salah ya. Jadi yang salah adalah dia mengutamakan penilaian hasil belajar. Seharusnya adalah proses ya teman-teman. Soal nomor 8. Berikut ini upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan atau yang sering dikenal dengan PKB, yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Atau E. Mempublikasikan kegiatan di akhir. Nah, teman-teman, di sini harus berurutan ya, dari mulai pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kuncinya, kalau karya inovatif berarti menghasilkan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Jadi, teman-teman harus milih yang tidak ada, yang ada pembaruan ya. Jadi, dari ABCD, yang mau mengalami pembaruan adalah yang D. Dia menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen di bagian karya inovatif. Berarti dia menciptakan sesuatu yang baru ya. Nomor 9.